Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah estimasi biaya pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai estimasi biaya subkontraktor sebagai pertemuan ke-13. Jadi secara umum subkontraktor itu merupakan kontraktor-kontraktor pendukung yang berada di bawah kontraktor utama untuk mendukung suatu pekerjaan atau proyek. Mari kita perhatikan apa sih yang dimaksud dengan subkontraktor itu. Jadi subkontraktor itu merupakan pihak yang berada di bawah kontraktor atau pemborong sebagai penerima tugas dalam mewujudkan fisik bangunan di lapangan. Bisa berupa seorang ahli profesional atau organisasi yang memiliki tugas dengan spesifikasi khusus atau spesialis tertentu. Nah, jadi subkontraktor ini berhubungan langsung dengan kontraktor atau di bawahnya kontraktor, sehingga subkontraktor ini memiliki kontrak atau perjanjian dengan kontraktor utamanya. Nah, subkontraktor ini bisa berupa mechanical, electrical, bisa berupa plumbing, bisa berupa arsitek, bisa juga berupa desain interiornya. Jadi, kenapa sebuah kontraktor memilih subkontraktor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor utamanya? Jadi ada 3 alasan umum. Yang pertama, jenis pekerjaan yang bersifat khusus dan spesialis. Nah, misalnya seperti mechanical, electrical, ataupun plumbing. Nah, jadi bagi subkontraktor yang telah spesialis di bidang tersebut akan lebih cepat untuk mengerjakannya karena tenaga-tenaganya lebih ahli dan lebih khusus dan lebih spesialis juga di bidang-bidang tersebut. Sehingga pekerjaan akan lebih efisien dan lebih cepat selesai. Kemudian tersedianya perusahaan subkontraktor yang mampu dan bonafit. Nah, perusahaan yang mampu secara teknik dan finansial adalah faktor utama dalam mempertimbangkan penyerahan bagian lingkup proyek kepada subkontraktor, di samping harganya yang juga masih dalam rentang yang wajar. Kemudian yang ketiga yaitu ada kebijakan pemerintah. Nah, misalnya pada jenis pekerjaan tertentu yang dikerjakan di suatu daerah tertentu, nah, biasanya pemerintah menginginkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan setempat yang dianggap mampu. Nah, jadi hal tersebut juga membantu perusahaan-perusahaan subkontraktor yang ada di daerah tersebut agar tetap mendapat pekerjaan. Nah, untuk subkontraktor lokal misalnya bisa berupa pengadaan material ataupun pengadaan alat-alat berat juga. Kemudian jenis subkontraktor secara umum dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada subkontraktor yang menyediakan pekerja saja. Itu subkontraktor yang dalam melaksanakan pekerjaan bangunan atau konstruksi hanya menyediakan tenaga kerja dan juga termasuk alat kerja konstruksinya. Sedangkan bahan bangunan disediakan oleh perusahaan yang subkontrakkan. Kemudian subkontraktor yang menyediakan pekerja dan material konstruksinya. Merupakan subkontraktor yang menerima dan melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan atau proyek konstruksi yang disubkontrakkan secara penuh oleh perusahaan kontraktor utama. Artinya penyediaan bahan bangunan dan tenaga kerja seluruhnya adalah tanggung jawab dari subkontraktor. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk pemilihan subkontraktor. Jadi yang pertama, sebelum pekerjaan dimulai harus dibuat surat-surat kerjasama yang isinya lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan oleh subkontraktor, nilai pekerjaan, spesifikasi, dan pasal-pasal lain yang perlu dicantumkan. Kemudian kesanggupan menempatkan seseorang pelaksana yang selalu berada di lapangan, diberi wewenang oleh subkontraktor yang bersangkutan sehingga memudahkan komunikasi antara subkontraktor dengan main kontraktor atau kontraktor utama. Yang keempat, supaya membuat time schedule penyelesaian proyek disesuaikan dengan time schedule main kontraktornya. Kemudian ada jadwal pendatangan material, pendatangan manpower atau tenaga pekerjanya. Kemudian segera menyelesaikan opnam pekerjaan sebelum pekerjaan berakhir. Subkontraktor diwajibkan membuat gambar perencanaan dan gambar kerja saat pelaksanaan serta as-built drawing-nya atau gambar pekerjaan yang telah dikerjakan. Subkontraktor harus membuat metode pekerjaan sebelum memulai pekerjaan. Kemudian dibuatkan contoh material dan mock-up serta brosurnya juga. Dan yang terakhir itu memberikan kartu garansi atau jaminan serta buku manual operatingnya.